Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu sekilas tentang praktek mensucikan najis. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tentang masalah najis ini. Monggo. Mengenai najis mutolato barusan, sebelum proses pensucian atau penyiraman kan najisnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Saat membersihkan najis tersebut mengenai tangan itu Iya, mensucikan tangannya ya harus ditujukan itu juga. Iya, harus hati-hati. Harus hati-hati itu. Harus dicucikan oleh najis. Oke, najis itu kalau ada yang basah. Semisal gitu, lek podo kering iki, semisal iki, umpama ngeten maksudnya kula. Ono anjing kering. Bon. Jenengan tangane kering. Jenengan utik ngeten, terus boten-boten wulu sing katut. Boten-boten wulu sing katut. Dia ana bekase. Makin iki suci. Karena ada bekasnya. Tapi kalau wonten wulune sing katut nggih najis krana nggawa wulune anjing. Mana? Contoh umpamane wonten telek, misal mriki telek kering. Nggih, telek kering. Jenengan nutik. Boten basah tangane jenengan teleke nggih kering. Terus boten wonten ambune napa-napa nggih niki boten najis, boten wonten pengaruh. Tapi lek salah satunya najis, maka yang menjadi salah satunya basah, maka menjadi najis. Maka. Paham ya? Monggo yang lain? Monggo. Saya pernah sholat, kemudian ada kayak rasa kencing gitu. Nah setelah saya lihat, waktu itu bukan kencing, kayaknya kayak air segar. Nah yang saya bingungkan itu apakah air wadi atau air tadi? Iya. Nggih. Pokok yang keluar dari kelamin selainnya mani itu najis. Selainnya mani itu najis. Mani itu ciri-cirinya apa? Ada salah satu dari 3 ciri. 1, biasanya keluarnya dengan enak karena puncak dari syahwat. Nih, enak keluar biasanya. Nomor 2, biasanya keluarnya mencrot-mencrot. Nomor 3, biasanya baunya kalau basah seperti adonan roti, tepung yang diadoni sebagai roti itu. Kalau kering seperti amisnya telur. Kalau ada salah satu dari ciri ini maka disebut mani. Salah satu ciri ini maka disebut mani. Maka kalau tidak ada salah satu ciri ini maka itu hukumnya najis. Apa itu madi atau wadi ataupun air kencing. Kalau madi itu biasanya, madi itu adalah lendir yang keluar dikarenakan syahwat yang tinggi, tapi belum puncak. Nah, orang itu mau melakukan itu biasanya mau keluar lendir, itu namanya madi, itu najis. Itu najis. Makanya kata ulama ada yang mengatakan gini, bagaimana hukumnya, melakukan hubungan suami istri ketika keluar madi kemudian tidak disucikan dulu langsung dimasukkan. Hukumnya haram apa enggak ini? Memasukkan zakat dalam keadaan najis kata sebagian ulama udah boleh, harus dicuci dulu. Waduh. Kesuwen. Tak ngeding. Tapi dari sebagian ulama, enggak lagi darurat. Lagi dikumbasin lebih selemane. Waduh. Untuk kurang nemu pendapat ulama sing oleh kok betul usah dikumbani sih. Waduh, kayak pas gak nemu orang susah nih. Kayak kata action udah dijengsir. Untung pendapat ulama ini bener. Inilah yang disebut dengan ikhtilaful ulama rahmat ini.
Tapi wonten sing ngomong enggak oleh kudu dalam keadaan suci. Napa? Karena iku padha karo mangan. Mangan itu yo sing mlebu kudu perkara suci. Sebab napa? Lah mangan sing dhuwur iso. Wonten terus sebagian ulama yang mengatakan enggak boleh. Ya masuk akal saja nih. Tapi keadaan ini sudah masuk akal. Begitu kok. Jadi perdebatan ulama. Ini jenenge madi. Lek wadi itu cairan yang keluar saat orang itu capek biasanya. Blinges. Atau mari angkat-angkat, mari roan misal. Biasanya tapi itu cairannya keluar setelah air kencing biasanya. Mari kencing kadang keluar cairan lendir-lendir itu yang itu namanya wadi. Najis. Jadi apapun yang keluar dari kemaluan selainnya mani itu hukumnya najis. Ngerti? Enggak usah mandi ya. Nah, itu bedanya. Kalau mani yang keluar itu tidak wajib disucikan, tapi walaupun sopo juga mboten dibasuh nggih. Tidak wajib dibasuh, tidak wajib disiram, tapi dia wajib mandi ya padha ae nggih. Mandi yo nyiram gitu. Terus lek mandi atau selainnya mani, maka itu hukumnya najis dan wajib dibasuh. Terus tidak wajib mandi ya, tapi betul wajib mandi. Jangan kalau paham nih? Tentang termasuk biasa kita kan bertamu ke rumah tiang sing gadah anjing. Biasanya di halamannya itu sehabis hujan kan nggak tahu, tapi kayak anjing itu kan jalan-jalan katanya. Pasti kan jalan-jalan. Setelah itu terkena ke celana panjang atau sarung. Setelah itu celana tersebut apakah harus dicuci kan terus? Misalkan kita teng airnya. Terus kalau sudah kering, apakah najis tersebut tetap najis? Apa celana tersebut tetap najis? Beri wajib. Untuk tuyul. Agus, Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi najis yang berasal dari anjing yang berkeliaran. Itu. Kita menghukumi sesuatu najis atau tidaknya, itu pertama ada pakemnya, ada kaidahnya. Apa kaidahnya? La yasbutu al-hukmu illa bidalil. Hukum itu tidak bisa ditetapkan kecuali yang sudah bukti. Contohnya, umpama kula mboten sandalan dari luar, tidak sandalan. Berjalan dari rumah misalnya, di jalan ini tidak ada najis sama sekali. Tidak ada najis sama sekali. Nggak telek, nggak walaupun kotor lah, ada debu misalnya. Terus kula munggah ke masjid. Apakah masjid ini langsung dihukumi najis? Tidak bisa. Walaupun mungkin kalau haram gawa kotoran apa debu, misal nggih. Haram iku adalah haram karena ngotori masjid. Tapi tidak bisa kemudian masjid itu langsung dihukumi najis gara-gara kaki kula yang kotor, tidak bisa. Kenapa? Karena memang mana najisnya gitu. Kalau kotor iya kotor. Gitu. Ini harus saya tahu. Ini harus bisa dipegang dalam cara menentukan sebuah hukum, khususnya masalah najis. Kalau kemudian sampai gini, diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita jual beli sama orang yang jualan arak niku bir, niku kan biasa mereka tapi tidak jualan arak toh, mungkin jualan permen atau jualan apa. Terus jenengan tumbas
sesuatu teng mriku. Nggih. Lah, tangannya orang itu basah. Kemungkinan basahnya karena arah itu. Karena jualan ecer arak misalnya. Kemungkinan basahnya karena arah itu. Dia jual beli permen, orang itu megang permen itu atau kemudian nyusui duit ke jenengan. Apa kemudian permen langsung dihukumi najis atau duit dihukumi najis? Tidak bisa. Kalau jenengan nggak tahu sendiri basahnya itu karena arah, paham ya? Karena nggak tahu sendiri basah itu sebab arak, sebab bir atau alkohol, makanya tidak bisa dihukumi najis. Walaupun tanda kutip ngati-ngati ini ya ojo dugul-gul ngati-ngati. Malah. Tapi kalau fikih ini beda. Ini bahasa fikih. Jadi kalau memang tidak tahu tidak bisa dihukumi najis. Itu tempat rumah jelas. Lah, kayak saniki umpamanya ada anjing berkeliaran. Nggih. Kemudian anjing itu kalau anjingnya kering misal kering berkeliaran, ya maka yang diinjak anjing selama tidak ada bekasnya ya tidak najis. Kalau itu masuk kering seandainya. Kalau seandainya basah, nah ini, maka yang dihukumi najis adalah tempat yang kena anjing itu. Waduh, yang kena anjingnya itu yang dihukumi najis. Kemudian, tapi mensucikan apa niku jenenge najis itu tidak harus niat. Misalnya jenengan sikile kena najis, mugo lados misal. Mantrine teman mriki banjir misalnya. Mriki banjir udan banjir. Akhirnya jenengan ndak sengaja misal udan-udanan melayu jenengan, melayu di situ. Nah, otomatis kan kaki jenengan ini kan kena air 7 kali ya, sampai air najis. Walaupun jenengan mboten niat, biasanya kan air udan kan campur lemah. Campur lemah. Niki walaupun jenengan mboten niat, niki kakinya menjadi suci. Karena memang mensucikan najis itu tidak butuh niat. Jadi seandainya jenengan punya baju kena najis digantung misal, kok udan, tahu harus kena baju udan sampai bersih nih, niki ya dihukumi suci. Dihukumi suci. Tidak butuh niat loh. Saya tak niatin jadi najis segera udan ditambah lucu. Ini masalah sucikan najis. Kemudian nama niku jenenge yang kalau umpamanya jelas-jelas jenengan nonton najis seperti hujan jenengan kenai. Terus kondisinya jenengan kondisi darurat sebesar sholat waktu harus mepet. Mungkin hujan najis jelas tidak nutut sebesar. Boleh kita ikut pendapat madzhab Maliki yang mengatakan bahwa anjing babi ini bukan najis. Bukan najis. Tapi membasuhnya tetap wajib dalam rangka apa ta'abudi. Ta'abudi itu ya pokok basuh. Jadi apa? Misal jenengan kena najis, ya salat mawon. Tapi mungkin tetap mungkin apa kapan tetap wajib dibasuh 7. Nah, tapi sholatnya tetap sah. Tapi jenengan mboten basuh, hukumnya bukan masalah keabsahan sholatnya, tapi haram dan tidaknya. Ini beda. Dalam fikih niku wonten istilah hukum wad'i, wonten hukum taklifi. Jadi kalau menurut madzhab Maliki, basuh 7 kali niku bukan dalam rangka mensucikan najis, tapi dalam rangka kewajiban betul. Kewajiban. Sehingga pernah ini dipraktikkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah di Mekah. Beliau ketika mau sholat, anak Mekah itu kadang nonton anjing, murah-murah digigit anjing pakaiannya, digigit anjing. Ternyata terus beliau langsung sholat. Orang kaget sholat. Sedang mantan sholat beliau, karena sudah makmum sudah nunggu masuk hati kemudian setelah sholat dia basuh. Ditanya sama orang, akhirnya diterangkan sama beliau, saya tadi ikut madzhab Maliki. Karena boleh pindah madzhab boleh, tapi bukan karena untuk cari senang-senang, tapi karena ada kondisi-kondisi tertentu. Gimana nih? Jadi caranya diantaranya seperti itu. Yang lain. Menyikapi tentang masalah kalau kita tidak tahu sendiri, najis itu tidak boleh dibilang najis.
Najis Dan- tidak boleh najis. Ya. Sesuatu itu tidak boleh dihukumi dikasih najis. hukuman najis kalau kita tidak tahu sendiri. Wih, Ya. Bagaimana terhadap kehati-hatian kita? wih. Bagaimana di tempat di rumah kita atau di jalan-jalan? Padahal di rumah kita mulai awal bangun sampai akhir itu tidak pernah disucikan. Wih, Paling dipel nganggo pel posat-posat, wih. sedangkan mensucikan najis caranya sudah dicantumkan. Nah, bagaimana dengan fatwa kalau kita tidak melihat najis secara Wih. jelas, tidak boleh menghukumi najis? Nah itu bagaimana Iya, kita pertanyaan saya gini. kehati-hatiannya? Oke, saya katakan tadi. Ini ingat kata-kata saya. Fikih dengan tasawuf beda. Kalau mau mencetuskan hukum fikih tadi saya katakan, ya, kalau katakan hukum fikih, jangan mau hukumin najis apanya kalau tidak ada najisnya. Memang Gus. Lagi maksudnya ini fikihnya. Saya katakan fikih. Fikih itu ada standar norma. Tapi saya katakan hati-hatinya. Monggo kalau mau hati-hatinya. Seperti tadi masalah orang homer. Saya katakan jelas-jelas itu jualan homer tangannya basah. Yang tapi kita nggak tahu kira-kira itu basahnya karena homer apa tidak. Walaupun kemungkinan besar. Ini ada kemungkinan besar. Itu basahnya kena homer, kena arak. Itu pun standar fikihnya tidak bisa dihukumi najis. Walaupun tanda kutip saya katakan hati-hatinya ya dihindari. Baik. Nah, maksudnya malah lucu dalam hukum fikih, standar fikih, kaidahnya itu layas kutu al-hukmu illa bidalil, sesuatu itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan bukti. Nah, kalau kita mengatakan di sini ada ledok-ledok misalnya. Ledok itu kan tanah itu kan tidak najis. Kita mau menghukumi najis apa kalau itu enggak najis? Kan lucu akhirnya. Ini bertentangan dengan kaidah akliyah, bertentangan dengan kaidah usul fikih, bertentangan. Walaupun saya katakan hati-hatinya tetap dibersihkan. Saya beli baju baru, ya, langsung saya pakai. Saya tidak cuci. Kenapa? Karena itu was-was nanti jadinya. Saya sering beli baju baru, walaupun beli ke Cina, langsung saya pakai aja. Saya tidak tahu kok itu najis atau enggak. Al-aslu at-tahar. Jadi di dalam usul fikih itu ada kaidah namanya kaidah al-aslu. Al-aslu fil asya al-mubah. Al-ibahah. Al-aslu al-asya fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya at-tahar. Asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Ini kalau masalah hukum konsumsi. Kemudian ditafsir sama ulama, al-aslu fil manafi' al-ibahah, al-aslu fil mador at-tahrim. Kemudian kalau masalah najis, asal dari sesuatu itu hukumnya suci. Asal dari hukum sesuatu itu adalah suci. Ini hukum asal. Nah, maksudnya kalau kita misal air ini sudah, air ini dimasuki debu jalanan sudah, ambilkan debu jalanan. Yang kita nggak tahu debu ini najis apa enggak. Asalnya tanah apa? Suci. Dimasukkan di sini. Apa kita mengatakan, wah najis? Najisnya dari mana? Tidak ada najisnya yang dimasukkan. Ini. Makanya saya katakan standar fikihnya. Standar fikih. Ya, maksud saya hukum ini enak untuk menghilangkan was-was. Ya, kadang orang itu muncul was-was gara-gara kehati-hatian yang tanpa ada dasar. Ini sulit terjadi was-was. Ya. Nah, saya punya teman sekarang. Dia magister, alim orangnya. Itu kalau sholat duhur, itu sholat sendirian atau dia jadi makmum, itu baca Fatihah kuras, seperti ngimami. Saya pernah, makanya dia kalau sholat tidak mau jadi makmum, pengen jadi imam toh. Karena apa? Dia sudut mengkuang bacaan dasar. Karena menurut yang sah dia. Akhirnya teman jamaah sama saya ngomongin, enggak, aku tidak pengen jadi makmum, aku jadi imam. Aku tidak akan nuruti awakmu sama korona setan. Kenapa? Dia pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kuras. Sampai sholat Jumat itu saya kan diimami. Kenapa? Karena dia punya standar ini. Dia bukan tanpa dasar. Dia ini orang alim betul. Nadum Zubat 1000 nadum itu hafal. Alfiyah hafal. Betul alim loh. Karena dia punya karangan kita.
Dia itu punya keyakinan gini. Standarnya di kitab, orang baca Fatihah itu memang harus terdengar suaranya ini oleh telinganya sendiri. Oleh telinganya sendiri. Minimal itu. Oke. Terus lagi, di dalam Fatihah itu jangan sampai membuang tasdid. Membuang tasdid tidak boleh. Kalau dengan baca Fatihah kok ada tasdid yang terbilangkan, itu tidak sah hukumnya. Nah, dia ngati-ngati kaya ngoten niku. Sampai standar pingin krungu suara niki buangku kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumangsane tasdite kaya ono. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit kehati-hatian yang kepedas. Was, saya itu dia kalau kejeding bisa 1 jam 2 jam untuk wudhu saja. Sampai sekarang tuh lagi gegeran sama bujur itu. Dia itu lihat ke saya. Ya Allah, kamu kena was-was. Sampai itu kehati-hatian yang berlebihan. Saya gitu. Terus sampai mau coba Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Lurus benar aku coba fakih. Tapi kadang wonten perasaan iku awakmu kurang, suaranya kurang banter. Wonten perasaan aku tasdidmu kurang. Iku jenenge was-was. Was-was itu apa? Pengetahuan yang tanpa dasar. Jadi di dalam usul fikih ini wonten ngene. Ada istilah keyakinan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang ada buktinya. Itu namanya keyakinan. Ya, ada yakin. Oh, ini ada najisnya, jelas. Oh, ada teleknya. Itu namanya yakin najis. Ada don. Don itu praduga kuat. Praduga kuat itu semisal gini. Di sini ada basah. Oke, ada basahnya. Semisal ada basah-basah. Tadi semisal ada kucing ya. Kucing yang habis makan najis, habis makan tikus misal, tikus, kemudian dia itu lewat di sini dan kayak keluar lendirnya, tapi jangan tidak tahu, tapi ada praduga kuat. Ini namanya dohir bab fikihnya. Nanti ada pertentangan idza ta'aradu al-aslu wa dohir itu dalam model. Maka yang seperti ini tergantung ijtihadnya. Ijtihad itu tergantung penelitiannya. Kira-kira kekuatan indikasi ini air yang dari liurnya kucing yang ada najisnya atau memang tadi sebelumnya memang ada air. Ada. Itu teliti. Itu kalau ada indikasi kuatnya. Ini namanya don. Kemudian syak. Syak ini adalah pengetahuan yang dibuktikan, pengetahuan yang diperoleh dengan bukti yang lemah. Bukti yang lemah itu contohnya ngeten. Imbang antara iki mungkin najis mungkin enggak. Mungkin najis mungkin enggak. Koyoke najis karena ada ini, tapi koyoke enggak karena ini. Ya, tapi ada iki koyoke mambu telek. Tapi aku enggak yakin lagi telek. Aku enggak yakin lagi telek. Ini namanya syak. Syak itu pun di dalam fikih tidak bisa merubah hukum. Jadi Anda pernah belajar kaidah usul fikih, al yakin la yuzalu bisa. Al-yakin sebuah keyakinan atau hukum asal tidak bisa digagalkan dengan keraguan. Apalagi bawahnya syak, waham. Waham itu praduga kecil. Jadi tipe ilmu yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh dengan bukti yang sangat lemah. Ini namanya waham. Bawahnya lagi namanya was-was. Nah, was-was ini yang disebut pengetahuan yang diperoleh dengan tanpa bukti. Nah, dono najisi. Kok langsung kita hukumi najis? Ini bisa was-was. Kalau mau ngati-ngati, monggo, tapi jangan berlebihan. Bisa was-was. Ya, teman saya itu tadi, ini alim, dia sampai konsultasi sama temennya di Jawa Barat. Jawa Barat, ternyata temennya itu punya murid perempuan, itu was-wasnya sangat luar biasa. Itu kalau kejeding katanya, kejeding, masuk jam 1 bisa keluar jam 5. Terjadi sanggerame kuwi jero sampai nangis itu. Dan juga ada temannya Pak Imam ini, teman jamaah itu serang ngati-ngati nih. Lewis mari teko jeding, iki ndak gendhote wong, Pak. Karena gendhote wong yang najis. Berangkat lagi ke jeding. Ini umurnya mari Imam ini. Serang ngati-ngati nih. Lek mari bawa cuci baju di dalam gini, iki aja sampai ketempelan bajunya temennya yang lain. Kok ketempelan temennya yang lain dianggap najis dikumbangane. Ini temennya Pak Imam.
Kejadian gimana Bang? Oh, Kena angin tadi guys. kena angin lagi. Angin sorotan dari kandang guys. Ah itu. Lu kena kipas angin orang najis tuh. Boleh. Nggih. Jadi gini Gus, Nggih. kita kan semua tempat itu kan belum, ya ini membahas tentang bukan membahas klasik. Ini yang dibahas ini tentang masalah kesucian. Iya. Berhati-hati. Iya. Bukan tentang waspada. Kalau bahas waspada kita paham. Iya. Ini yang dibahas itu tentang masalah kesucian dan berhati. Kalau emang tempat itu belum disucikan dan kita praduga tempat itu belum suci, apa termasuk kita itu di hukum paham? Apa di hukum paham? Tempat itu disucikan karena Lek Pak Agus ngomong, oh ini Agus, kalau ini waktu kita ya wes harus hati-hati lagi. Karena ada informasi yang lebih kuat tadi. Bukan gitu, karena kalau kebiasaan di desa, sepengetahuan saya ya, Nggih. di desa menyeluruh itu kalau di desa cara mensucikan anak kecil kencing itu cuma di kosot dengan anu itu, menyeluruh kalau di desa. Nggih. Sepengetahuan Makanya saya. kalau jenengan mau hati-hati tidak masalah. Tapi kalau mau menentukan hukum fikih beda lagi. Lek fikih itu standar normal. Kalau jenengan mau hati-hati, paham ya maksud saya? Kalau mau hati-hati silahkan, tidak apa-apa, hindari itu sandalan, jeding. Tapi kalau mau standar hanya fikih, selama kita nggak tahu ya sudah. Kalau mau hati-hati bagus, itu Jadi bagus. hukum suci semua. Ya. Selama kita nggak tahu dan tidak ada informasi tentang kenajisan itu. Kalau ada yang ngomongi, kalau ke rumahnya jenengan ngomongi, Gus, niki Gus mboten suci Gus. Sebab ngeten. Oke, sepakat sudah. Ya. Nggih. Ya, mulai sekarang Gus, rumah saya tidak suci. Gitu. Oke. Jadi kalau jenengan itu ke rumah, karena saya belum pernah mensucikan rumah saya, Nggih. karena saya dari kandang, cuma ya langsung masuk rumah. Nggih. Niki Ya. nggih, niku kalau itu ya monggo. Ya. Tapi ini beresiko juga. Maksudnya segera sucikan rumah jenengan. Karena kalau saya di rumah Gus, kalau mau ibadah pakai sandal. Nggih. Tidak terlepas ibadah tok, ngeten mamane. Jenengan mari teko jeding. Iya. Semisal pun mantun sholat di masjid, terus ke jeding jenengan. Ndak mau sholat kan? Kaki jenengan basah keluar, nginjek-injek lantai jenengan. Najis mboten kira? Najis. Kemudian jenengan jagongan nempel ke sarungnya. Najis tak kira? Kalau Najis. saya cek, kalau tempat sholat dan tempat istirahat beda lagi. Mboten, ndak gini mamanya. Jenengan dari sini sudah sholat, Iya, semisal iya. sholat suci sudah. Pulang, jenengan kemudian masuk ke jeding. Masuk ke jeding. Kemudian karena ndak mau ibadah, ya Iya. saya kan ndak pakai sandal. Keluar kakinya basah. Ya. Basah. Kemudian injak lantai jenengan. Kemudian jenengan jagongan di kursi. Gini, kira-kira sarung jenengan najis nggak gitu? Najis. Karena kakinya basah kena lantai yang jenengan yakini najis. Kemudian gimana sholatnya? Najis semua. Kalau tidak yakin, Apa? kalau tidak yakin itu najis. Ya kalau jenengan ya kalau nggak yakin, nggak gini ya. Yakin dan tidak yakinnya itu bukan masalah. Terus tak yakin tidak najis, ya bukan gitu. Tak yakin tidak najis bukan gitu. Menentukan yakin dan tidaknya itu pernah ada kencing atau enggak. Nah, jenengan pernah anain kencing di situ, ya. Matu-matu dilap dengan cara yang tidak benar. Terus aku udah tak yakin tidak najis. Padahal perlu ya tetap najis. Tetap najis. Maksudnya apa yang dikatakan Allah SWT sangat benar. Kalau jenengan itu memang betul-betul tahu di rumahnya itu pernah ada seperti itu dan cara mensucikannya itu nggak benar, ya najis itu rumahnya. Saya sepakat. Kalau itu pernah terjadi, saya sepakat. Rumah jenengan, mamanya pernah ada anak kecil, nggak sucikan lagi. Saya ulangi lagi. Itu ya najis. Jenengan harus hati-hati. Kalau nggak disucikan, itu nanti resikonya. Jenengan masuk ke jeding, kakinya basah, kemudian kena lantai yang jenengan yakin itu pernah ada kencingnya, ya. Kemudian jenengan jagongan gini, walaupun tidak ke tempat ibadah, jagongan kursi, najis semua itu. Iya nggak? Macam. Makanya mau disucikan rumahnya. Disucikan, jangan diremehkan. Ini disucikan. Tapi kalau saya masuk ke rumah, semisal rumah Pak Sandi, saya nggak tahu apakah di Pak Sandi disucikan apa enggak. Pokok asalnya ya suci. Pak Sandi tidak ngomong apa-apa ya, saya enjoy aja. Tidak perlu takut. Pak Sandi ini najis apa enggak? Enggak perlu. Boleh penggawean mentakut barang. Oh cocok perasaan Tuhan ke rumah kau tempatnya kau najis.
masuk ke rumah orang ini tidak tahu, kita santai mawon. Tapi lek jenengan sudah tahu betul, nggih, rumahnya jenengan seumpamanya atau rumahnya tetangga di situ pernah dikencingi anaknya, najis dan cara mensucikan tidak benar, maka yang masuk itu ya najis, jelas karena ada buktinya. Makanya sekali lagi, kaidahnya itu ada bukti apa tidak? Itu tadi. Lek kalau masuk ke rumah situ, saya enjoy mawon. Mboten tanglet kula sengaja. Kita takut dadi gawe. Tapi seandainya gini Gus, seandainya yang yang ditamukan itu tidak mengerti masalah najis. Gimana terhadap orang yang mengetahui najis, terhadap kehati-hatiannya itu? Terhadap saya seandainya bertamu ke rumah Pak Saryono, sedangkan Pak Saryono itu tidak ngerti najis. Terhadap saya untuk mengaktifasi berhati-hatinya itu bagaimana cara menyikapi? Jangan pernah tidak melihat di situ Pak Saryono, di rumahnya ada najis rumah Pak Saryono? Tidak pernah melihat? Tak pernah bisa, tapi kebiasaan bayi di saya pernah melihat. Kalau di rumahnya Pak Saryono tidak ada bayinya, misal. Pernah ada, Bos. Apa? Pernah ada. Iya, kalau pernah ada terus jenengan pastikan apakah pernah memang kecilnya di situ. Kalau jenengan mau hati-hati monggo, saya katakan mulai awal. Kalau mau hati-hati monggo. Kalau mau hati-hati, saya katakan kalau mau hati-hati monggo. Maksudnya gini, kita perlu bisa membedakan standar hukum fikih dengan standar hukum tasawuf. Beda sekali. Ngoten. Contohnya tadi. Nih loh. Nah, ini kati musim caleg nih. Gitu jenengan hati-hati jenengan. Nggih. Umpama ono caleg mamane ngomong ngeten. Nggih. Mamane datang teng Pak Lasmo. Saya sedekah sampean. Saya enggak nyuap. Terserah jenengan mau beli mau nyoblos saya, terserah enggak nyoblos ya. Secara fikih sah, pokoknya enggak ada keterikatan loh. Secara pisah. Tapi hati-hati nih. Nah ini hati-hati nih. Ya jadi terima. Hati-hati nih. Ini maksudnya standar fikih dengan standar tasawuf ini beda. Karena standar tasawuf itu baiknya apa? Kaidahnya hadisnya dak mayaribuk ila malah yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju yang meyakinkan. Ini standar utama di dalam masalah tasawuf. Ngoten. Nah standar fikih piye? Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu ya'lamu bisarair. Kita menghukum yang dohirnya saja, tentang masalah yang rumit-rumit itu urusan Allah. Ini maksud saya memberikan standar yang demikian ini tidak ngawur. Saya itu punya kaidah gitu. Ya, sampai ada dawuhnya Kanjeng Nabi lagi, wa idza amartukum bisyai'in fa'tum minhu mastata'tum. Kalau saya memerintahkan sesuatu, maka laksanakanlah semampunya. Wa idza nahaitukum fajtanibuhu. Kalau saya melarang sesuatu maka tinggalkan semuanya. Tidak ada kata-kata semampunya. Kalau memerintahkan, perintah Nabi boleh dilakukan semampunya. Kalau tentang larangan harus tinggalkan semuanya. Ini ada kaidahnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Wah ini panjang nanti ceritanya hadisnya ini. Ini kalau saya lanjutkan nanti panjang. Ada kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur, ada kaidah ad-darurat tubiqul maqdurat, ada kaidah ad-darar yuzal, ada kaidah banyak kaidahnya nanti. Maksud saya mencetuskan standar fikih itu bukan tanpa alasan. Ada kaidahnya. Nah, makanya saya katakan kalau mau hati-hati monggo. Ya. Memang hati-hati. Kalau mau pakai standar fikih ya demikian. Ya. Kalau pemberian caleg misal nggak ngomong apa-apa ini nomor 4. Ya nggak ngomong nyoblos tapi ini nomor 4 ya ojo terima lah gitu dia. Tapi yang mau jelas-jelas iki sedekahku aku njaluk dungane muga-muga. Nggih, muga-muga ngeten. Sampai nyoblos aku terserah ndak nyoblos aku terserah. Ora aku sedekah tok tatfaul balak. Cara fikih sah. Tapi cara tasawuf jangan. Mas boleh ngeten kowe, Gus. Kira-kira Pak Lasmono lagi ini standar fikih kira-kira. Dan standar hati-hati Pak. Daripada mau duduran deh. Ini maksudnya kita dalam mencetuskan hukum fikih. Makanya jenengan baca kitabnya Imam Ghazali, baca kitab Abdul Qadir Jailani, itu kadang-kadang ada terkesan hukum yang sifatnya koyo melambung karena standarnya beda yang pakai standar fikih. Sehingga saya pernah konsultasi sama guru saya, Ustadz Mizan, Magister Hukum Syariah dari Yaman.
Beliau mengatakan, saya katakan dulu, sebenarnya tasawuf itu apa sih? Beliau mengatakan tasawuf buat kamalul fikih, fikih yang sempurna. Fikih yang sempurna apa? Dalam bentuk hati. Ada. Wow. Oke, Kalau saya najis nih, bukan najis tuh. Kalau kita mau mandi besar, kita mandi dulu seandainya mandi biasa pakai sabun, setelah bersih lalu mandi besar, boleh apa? Iya, memang yang bagus gitu. Bersihkan dulu ya najis-najisnya, kotoran-kotorannya sebelum niat mandi. Nah, baru setelah bersih kita siram niat mandi. Bagus. Terus ada lagi, mohon dijelaskan tentang fawailul musallin di surat Al-Maun. Maksudnya apa itu fawailul musallin? Wah, ini berat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailun berat sekali ya. Allah. Maka fawailun, maka neraka wel, sebagian orang mengatakan gitu, atau maka cilaka. Itu bahasa wel. Wel itu bahasa untuk menunjukkan orang itu celaka. Ada yang mengatakan itu neraka wel. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Kok iso ono wong sholat tapi celaka? Mlebu neraka. Ini piye maksudnya? Ternyata jangan berhenti di situ. Kalau ayat berhenti di situ, bubar wong sholat ini. Anak sholat mlebu neraka ini. Bubar nih. Lil musallin apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Kata-kata sahun ini ulama berbeda pendapat dalam mengartikan. Standar fikihnya, ini standar fikih, mengatakan orang lalai itu maksudnya apa? Orang yang melewatkan sholat itu dari waktunya. Jenengan sholat duhur kok jam 5, sholat subuh kok jam 7. Ini berarti termasuk sholat tapi melewatkannya ini dosa gitu loh. Melewatkannya ini dosa. Walaupun dikodoi. Bukan. Zuhur kan jam 11:30, nanti sholatnya jam 1:30. Waktu zuhur kan masih ada. Masih ada. Apa itu termasuk lalai? Kalau standar fikih, sekali lagi, saya ngati-ngati Pak Lasmono ini. standar fikih nih. Selama belum keluar sholat itu yang masih tidak dosa. Masih belum lalai berarti. Belum lalai. Ini standar fikih. Nah, sampai dibahas sama ulama yang dikatakan lalai atau keluar waktu ini sebatas mana? Apa harus dikatakan keluar semuanya? Jadi 4 rakaat pasti sudah masuk waktu asar, atau sholat 1 rakaat sudah ada asar? Ini dikatakan lalai apa enggak? Ini ulama beda pendapat lagi. Oke, beda pendapat. Kalau jenengan mau bahas tentang ini, buka kitab Al-Mustasfa karena Imam Ghazali, atau buka kitab Jam'ul Jawami karangan As-Subki, atau karangan Ghuyatul Usul karangan Zakari Ansori, membahas tentang masalah usul fikih. Menentukan sholat itu dikatakan sholat qadha itu kapan? Ada sebagian ulama kalau keluar semuanya baru dikatakan qadha. Nah, kalau masih kalau keluar semuanya, berarti kalau ada 1 rakaat di waktu duhur, yang 3 rakaat asar, ini masih belum qadha ini. Mana jenenge lek tarkim dandang guys. Dandang mawon iki. Mbok nawa sing diterima karo pangeran. Ngoten. Jadi ulama beda pendapat masalah menentukan itu. Ini standar fikih tapi ini standar fikih. Kalau standar tasawuf, ini yang harus dilakukan oleh Pak Lasmono. Nggih. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu artinya apa? Tidak khusyuk. Jenengan sholat Allahu Akbar tapi pikiran durung diundung. Subuh Allahu Akbar kabira walhamdulillah tuh gimana kayak kedisian wong nerap. Iki rokok pada jono. Ini kalau kita standar ulama tasawuf, Imam Ghazali yang mengatakan bahwa al-khusyuk min syuruti sihhati shalah. Khusyuk termasuk syarat sahnya salat. Dosa kabeh. Daftar rokok aja. Kira-kira lagi itu daftar fikih nopo tasawuf gitu. Lagi mang angel bahas fikih gitu. Kita harus tahu mana standarnya fikih, mana standarnya tasawuf. Itu yang maksud alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu artinya lalai. Betul.
Jadi kalau standar, masya Allah, ya, pokoknya melok standar orang tasawuf itu masya Allah. Kalau barokat itu apa termasuk lalai? Lagi, biasanya mari ketak buju nih. Oke, tapi badan, oke. Lah hasil, kayak kita melok standar fikih mau, standar fikih. Kalau standar tasawuf itu wah abot banget nih, abot banget. Jadi kesimpulannya tidak dinamakan lalai kalau masih di dalam waktu sholat. Nggih, standar fikih, tapi nggih ojo digawe kok idam marung-marung. Gak apa-apa dari kusik. Ayo, dari pembelaan. Pak Heri mudun dan sholat. Cik durung setengah telu. Ya apa dari kusik wong kiamat gitu. Darurat mungkin, kadang darurat. Terus ada lagi Gun. Ada seseorang titip pertanyaan. Ketika di rumah seorang laki-laki di rumah lalu ada tamu perempuan yang bukan mahramnya. Di rumah tersebut tidak ada orang lain selain laki-laki itu tadi, atau sebaliknya perempuan ke laki-laki. Tidak punya suami ya masalah. Terus urusannya masalah akhirat, masalah agama lah. Masalah agama. Itu bertamunya itu lama, sampai sejam mungkin. Ya berdua di dalam rumah. Oh iya. Itu boleh apa enggak? Padahal itu urusan agama. Harus hati-hati. Gini. Pak Ferry gitu. Gini. Pertama yang perlu kita waspadai adalah kita sendiri sebagai laki-laki kalau bertamu ke rumah orang. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kemudian kok tidak ada laki-lakinya, di situ hanya perempuan, jangan masuk. Fitnah itu, saya sudah fitnah. Tadi saya bertamu di rumah teman saya. Tadi saya ke Kucialit sore sama teman saya laki-laki dari Jakarta. Ke Kucialit. Di situ suaminya tidak ada yang tasik pedal, mau ke Pinang Rian kalau jemput. Waduh, saya tidak masuk. Itu tidak masuk saya. Ya, saya tidak mau masuk. Kenapa? Karena fitnah itu. Nah, jadi kalau tamu perempuan, kalau jenengan bertamu ke rumah orang, tidak ada suaminya, langkah baiknya jangan masuk. Tanda kutip, walaupun itu iparnya. Walaupun urusannya itu agama. Sebentar, saya standarkan fikih dulu. Mari ini tasawuf dulu. Udah motor udah dilakoni. Oleh ngono dah. Oke. Jadi standar tasawufnya apa standar fikihnya gitu. Jadi jangan mudah-mudah masuk ke rumah orang yang tidak ada suaminya. Kemudian kalau saya tamu ini wedok, tuan rumahnya lanang. Nah, ini dibalik nih. Jemput bola. Ini gimana? Sebenarnya yang haram itu adalah kholwah. Kholwah itu berduaan yang bisa menimbulkan fitnah. Berduaan yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi, semisal orang pacaran, teman lanang wedok, ya benar tidak di rumah, tapi janjian kira-kira longgo di pinggir embong, itu ya tidak boleh. Itu termasuk berduaan yang diharamkan, apalagi di rumah. Nah, kalau umpamanya ada kepentingan agama, gimana? Kepentingan agama yang sifatnya wajib aini semisal, gimana? Pokoknya jangan sampai terkesan itu ada fitnah. Gimana caranya? Ya istri jangan panggil, ya, untuk menemani itu. Istrinya panggil untuk menemani itu. Atau mungkin dia di luar rumah, jangan di dalam rumah, ya. Atau mungkin di luar rumah yang kesannya aman. Jangan sampai lo jejer maulid. Atus kalau kan geria kan ruang tamu teras nih. Ada nonton tiang estri wali santri bayar sahriya. Bayar sahriya. Ya kalau nonton istri kula biasa istri kula kasih. Pas betul nonton sepenting ado dan aman. Paham ya? Betul sampai terkesan adanya fitnah. Ada orang tahu juga. Kemarin saya kedatangan mahasiswi. Alhamdulillah 3 yang datang. 3 tanya tentang positif kesehatan. Saya taruh luar. Taruh luar. Sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Perlu dihindari. Memang berat sekali masalah ini, berat sekali.
Kadang-kadang kita itu kena hukum tradisi. Kena hukum tradisi yang sering. Nggih. Wis ada tinggi ini latih piye. Oh, jadi kan. Ada tinggi ini kan. Sing kadang-kadang yang paling rumit adalah ketika tradisi yang berhubungan dengan ipar. Ini sulit sekali. Nggih. Kayak nggih, misal jenengan kalau sering dengan rumah kakak kalau ketika tanya gitu, ada enggak kakak? Enggak ada di luar, saya tidak masuk. Ya saya nunggu di luar. Walaupun sama kakak ipar dia mau masuk mau betul mau. Wah enggak lah. Ini takutnya gitu. Ada kena tradisi. Ini repotnya. Sama ya bukan hanya itu sebenarnya, termasuk ya jabat tangan juga gitu. Masih jabat tangan juga. Jadi kita kalah dengan tradisi. Oke. Yang tapi umpamanya jenengan mau jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Nggih. Ya, jenengan tidak bisa menghindari. Saya tidak mengatakan itu boleh. Saya tidak mengatakan boleh. Tapi jenengan jangan menghalalkan. Lah jenengan tidak bisa menghindari ya salaman tapi istighfar ngatina. Nggih. Aja menghalalkan. Halal kok nggih. Anu repot. Engko jenengan yang tempat sing tuwek haram. Tempat sing tuwek haram. Tempat sing nom darurat. Repot iki jenenge. Makanya harus betul-betul hati-hati nih. Jadi lek umpamane jenengan boten saged menghindari, nggih, ojo menghalalkan yang nggih nglakoni istighfar mawon. Repot aja lek kadung mboten nekat lho nggih. Mboten nekat. Kalau kapanane ngisi seminar teng Kencong, ditanyai masalah ini mirip. Sampai tanya gini salah satu audiens. Ustaz, jenengan enak jadi kiai. Orang sungkan mau salaman sama jenengan. Saya ini yang masih santri. Kalau pulang, teman-teman sekolah mendekat. Ini gimana Anda mau jabat tangan? Ini pertanyaan sangat benar, tapi ini menghina saya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa saya salaman ketika saya menghindari salaman hanya ketika jadi kiai. Berarti sebelum ini saya berjabat tangan terus. Aku menghina ini. Oh, ini suudon. Saya itu tidak jabat tangan sejak mondok dapat 2 tahun. Saya mulai ngerti hukumnya sudah saya hindari itu jabat tangan. Oke. Dari kata guru saya selalu mengajarkan hati-hati. Gitu. Jadi gimana ya harus belajar nekat gitu. Nekat. Betul. Nah, itu cara fokin. Umumnya tasawuf ini perlu dihindari. Nih, jangankan salaman, ngomong-ngomongan mau hati-hati. Ngomong hati-hati. Nggih. Sing repot lek tepak ayu, wis sik eno. Darurat. Waduh, dari Pak Heri, bainal iman wal eman-eman. Iki antara iman karo eman-eman iki iki. Sing dikedepankan yang mana dari Pak Heri? Darurat. Eman mesti. Nggih. Monggo, wonten Pak Heri. Lempami lebaran niku, Gus. Nggih. Lebaran pun lebaran. Monggo sithik nggih. Niki diantara bentuk belajare kula riyen boten salaman. Kula niku kan mulai teng pondok dapat 2 tahun ngerti hukum itu kula pun boten salaman. Belajar ya napa? Boten langsung kula di pesantren sampai hari raya 7. Ketika hari raya 7 baru pulang. Kenapa? Tamu satu siti. Cara nolak niku dapat ya. Tapi itu saya lakukan 3 tahun, tapi kalau mikir sampai kapan saya harus sembunyi. Ya, akhirnya piye? Lakoni pun bismillah. Ya pertama saya dirasa-rasa wong. Tapi alhamdulillah kemudian hari sudah banyak yang niru. Ya. Tapi walaupun menyampaikannya harus hati-hati. Tidak kena walaupun haram, ngomong-ngomong pun ya. Oke. Oke. Ada sangono. Guys, sebetulnya ingat-ingat nggih, boten jabat tangan itu bukan berarti kita tidak menghormat. Ya, bukan kita tidak menghormat. Jadi menghormat itu masih banyak cara. Karena bukan mahram. Justru itu malah menjaga kehormatan wanita. Oke, kalau sampai akan khususnya tentang murid-murid kula sing wonten pondok ada istri-istri, kalau sampai akan nduk kabeh sampean ojo gampang-gampang gelem dijak jabat tangan karo wong lanang sing dudu mahrame. Kalau sering sampai akan murid-murid kula ngoten. Napa? Eman sampean sik suci, sampean sik anu, besok tangan sampean khusus nang kanggo bojone sampean. Kan untung bojone. Lek pun balik-balik. Nek cara banyu kan mustakman.
Allah, ki repot nih lagi tadi. Niki lagi standar kalau nanti diundang seminar untuk misi tentang pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual versi syar'i dengan versi negara sudah ada sama. Pelecehan seksual versi napa niku jenengi negara, selama itu tindakannya tidak menyenangkan itu adalah pelecehan seksual. Tapi kalau saling menyenangkan itu tidak pelecehan. Loh, selama wonten betul undang-undang suka sama suka sing dijerat hukum. Betul. Selama itu saling menyenangkan. Ini harus diperjuangkan ini. Diperjuangkan jenengan kudu dari DPR untuk membuat peraturan itu. Ngoten nggih. Jadi penting banget. Tapi menurut syariat boten. Syariat itu standar tentang pelecehan seksual luar biasa sekali. Jangankan apa niku jenenge suka apa? Suka tidak suka, yang penting itu tidak ada hubungan pernikahan, itu sudah pelecehan seksual. Luar biasa Islam. Karena apa? Kalau standarnya suka sama suka ini kan rusak semua. Karena suka sama suka itu nafsu. Kok habis jadi kecelakaan dari bingung nih. Nah, makanya kita harus belajar betul nih, belajar alon-alon untuk disampaikan pelan-pelan bagi kita semuanya. Melakukan perubahan yang seperti ini memang butuh gampang. Nih, pulau gitu sami mawon butuh proses, Makanya kita harus sering-sering donga ke Gusti Allah. Nih, donga apa? Ya Allah, jenengan gampilaken kula saged nderek sunai Kanjeng Nabi. Donga nggih, mboten saged kok kula nggih sami kula kali jenengan nggih sami mawon nggih. Nggih donga mawon teng pangeran, muga-muga saged diparingi kemudahan. Masalah sholat mawon lho, sing jelas-jelas wajib lho. Kadang-kadang timbul sifat malas kan. Nggih. Niku napa? Kalau kuatir malas niku kali pangeran kita ndak dikehendaki jadi orang baik gitu. Ngoten. Niku. Jadi mau malas. Kate berangkat ngaji kadang-kadang malas. Nggih, mboten udzur misal malas. Kuatirnya di saat itu Tuhan mencabut nikmati ngaji diganti karo nikmati dolanan. Alhamdulillah. Wonten. Sampun nggih? Alhamdulillah. Wonten kadaluarsa mau mboten najis. Oke, kalau misalnya kencing bayi Hebat iki. Jangan lama. Pun lami pun setahun misalnya pun saged suci. Kalau di Hebat iki. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, alat untuk mensucikan itu hanya dua, air dengan apa namanya debu. Ini yang disebut dengan alat tohar. Nah, selainnya ini, selama tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar tadi ya tidak suci. Mau tak? Lain jenengan jalur pendapat, moro tegriyo. Lain jenengan jalur pendapat nggih, moro tegriyo. Ya cok kosongan dure ini sing akeh. Kalau sempat apa mencucikan tempat tidur itu Bu, jangan misal kasurnya, ya kasur. Ya kalau tidak disiram ya najis sudah. Kasur yang telah diompol itu ya najis, walaupun dikeringkan itu najis. Mazhab Syafi'i loh nih, cara mazhab Syafi'i. Mau najis. Lah terus kita sholat di atas kasur boleh nggak? Boleh. Piye? Tutupi spray mawon, spray yang suci. Betul apa? Misal memiliki wonten telaih, nun sewu, wonten telaih. Jangan ambil sajadah, tutupi telaih dengan sajadah. Selama sajadah itu betul tembus telek, sholat di atas itu sah. Kenapa? Karena tidak menempel najis. Jadi kasur sing wonten manring wau, mohon bagi sholat, tutupi sajadah. Plep. Nggih. Lho kan mau pesing kan yang sore, mau tidak nempel. Sing najis itu ning sore duduk tempat sholat. Niki. Makanya kita harus tahu nanti kapan-kapan kita bahas masalah apa yang disebut dengan badan, apa yang disebut dengan tempat, apa yang disebut dengan pakaian. Ini insya Allah kapan-kapan kita bahas. Oke, itu harus teliti betul. Kriteria dalam setiap istilah itu harus tahu. Mahwal badan, mahwal saud, mahwal makan. Ini wonten kriteria sudah. Di antara yang paham ya? Alhamdulillah alamin, muga-muga manfaat. Nggih. Moga kita sareng-sareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuman. Ya Allah jangan tetesaken majelis ini majelis ingkang penuh rahmat ya Allah. Allahumma ya Allah atina ulumul manfaat wa ulumul barakah. Atina akhlaqan karimah. Ya Allah jangan paringi kita ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, lan akhlakul karimah. Akhlak ingkang neladani dumateng Nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa da'watina. Atina ijtihadana istiqamatan fi ayatil alamin. Ya Allah jenengan paringi kita niki gampang oleh ngaji, oleh ngajar, oleh ngamalaken ilmu lan oleh dakwah ya Rabb. Jenengan paringi kita niki sedanten semangat, paringi semangat lan istiqamah. Allahumma ya Allah ij'al hadhil qaryah qaryatan thayyibatan wa antal ghafur. Ya Allah jenengan dadosaken desa niki desa ingkang sae ingkang penuh ampunan panjenengan. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryah mutamassikina bil Qur'ani was sunnah muhibbina li ummi syariah wa muhibbina laka wa li rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jenengan dadosaken sedanten pondok, sedanten penduduk desa Bedayu Talang niki tiyang ingkang saged cekelan dumateng Al-Qur'an lan sunnah, yang ingkang saged mencintai panjenengan lan mencintai Nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatul Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Sebesar-besarnya kami kembalikan kepada MC. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan sampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara apabila ada kesalahan baik dari tempat atau hidangan, karena tempatnya ditaruh di depan dan di dalam, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk malam Sabtu Legi yang akan datang bertempat di Talang Sabra. Insyaallah.